Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan dan masih membahas hal yang sama dengan minggu lalu, yaitu mengenai risk and return atau resiko dan tingkat pengembalian. Learning outcome-nya masih sama ya, jadi Anda mampu ya menganalisa atau memahami gimana sih resiko itu diukur dan hubungannya sama return. Materi pembelajarannya juga masih sama, sebagian besar sudah saya jelaskan di part yang pertama. Di part yang kedua ini kita akan lebih kepada menghitung resiko portofolio ya. Referensinya juga masih sama dari buku Brigham tahun 2001. Oke, langsung aja kita mulai. Saya akan flashback dulu dari materi minggu lalu, yaitu mengenai resiko atau jenis-jenis resiko ya. Yang pertama ada yang namanya resiko non-systematic atau unsystematic risk. Resiko ini lebih terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan. Ya, beda sama yang namanya resiko sistematik atau systematic risk, yaitu adalah resiko, yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Contohnya seperti yang sudah tertulis di slide ini ya, ada resiko inflasi, resiko nilai tukar mata uang, resiko tingkat bunga ataupun kebijakan pemerintah. Pokoknya segala resiko yang perubahannya itu dirasakan oleh seluruh pasar ya. Oke, kalau bisa digambarkan dengan bagan, ini adalah bagan mengenai jenis-jenis resiko dalam investasi. Oke, bagaimana resiko, seberapa besar resiko yang bisa didiversifikasi, sebagian lagi resiko yang berdiri sendiri dan susah untuk didiversifikasi dan seterusnya. Oke, langsung aja kita akan mengetahui ya bagaimana cara menghitung hasil yang diharapkan dari portofolio yang beresiko. Di sini saya mencontohkan ada 4 perusahaan yang sahamnya pengen kita beli. Ya, ada Wika, ada BBRI, ada CPIN, ada juga Davo. Oke. Nah, di slide selanjutnya ya, di kolom selanjutnya yaitu adalah informasi mengenai harga per lembar saham. Wika dihargai Rp200, BBRI Rp350, CPIN Rp400 dan Davo Rp500. Oke, dan ini adalah jumlah lembar saham yang pengen kita beli. Misalkan aja kita pengen beli Wika 150 lembar, BBRI pengen beli 120 lembar, CPIN 100 lembar dan Davo 50 lembar. Kemudian kolom selanjutnya adalah modal pembelian. Dari mana nih cara menghitung modal pembelian ya? Dilihat dari judulnya aja ya, kelihatan ya kalau modal pembelian ini hasilnya adalah dari pengkalian ya antara harga per lembar saham dengan jumlah lembar yang ingin kita beli. Jadi dari saham yang pertama Wika ya, modal pembeliannya berapa? Ya, 30.000 itu adalah dari Rp200 ya dikalikan dengan 150 lembar saham. Begitu seterusnya ya sampai di saham Davo ya, kita hitung satu-satu, totalnya adalah 137.000. Itu adalah modal kita. Kemudian ada yang namanya proporsi. Jadi di proporsi ini bagaimana nih menghitungnya, dapatnya dari mana ya? Yaitu dari jumlah 100% modal awal. Nah, Wika ini kebagian berapa persen gitu kan, BBRI ini kebagian berapa persen dan seterusnya. Nah, kalau bisa kita lihat angka 137.000 itu setara dengan 1 ya atau utuh alias 100%. Jadi kalau ditanya berapa proporsi Wika, itu bisa kita hitung dengan cara 30.000 dibagi 137.000, dapat 0,22. Ya, BBRI berapa proporsinya? Yaitu 42.000 dibagi sama 137.000, proporsinya jadi 0,31 dan seterusnya hingga menjadi utuh 1 gitu ya. Kemudian ada kata-kata expected return di sebelahnya ya, ini diketahui teman-teman. Jadi Wika 12%, BBRI 15%, CPIN 20% dan Davo 20% gitu ya. Nah, sekarang kita lihat rumusnya untuk mencari hasil yang diharapkan dari portofolio yang beresiko. Ya, EP. Jadi EP ini adalah sigma ya dari W dikali ER. W ini apa? W ini adalah proporsi investasi untuk tiap saham. Sedangkan ER itu adalah hasil yang diharapkan. Jadi imbal hasil yang diharapkan dari portofolio adalah sigmanya, ya, jumlahnya. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengkalikan dulu antara proporsi dengan expected return-nya. Ya, untuk saham A, B, C, dan D. Kemudian berapakah hingga hasil yang diharapkan dari portofolio yang beresiko ini itu adalah sigmanya atau jumlahnya, dijumlahkan semua.
Jadi begitu cara mencari return yang diharapkan dari sebuah resiko portofolio. Nah, sekarang adalah menghitung resiko portofolio yang diperkirakan. Jadi kita bahas dulu mengenai variabelnya. Ya, apa aja sih variabelnya ya? Kalau bicara resiko portofolio, menjawabnya ini harus dengan sigma standar deviasi. Jadi resiko portofolio itu sama dengan standar deviasi. Ya, kalau bahasa sehari-harinya standar deviasi itu adalah penyimpangan. Yang namanya penyimpangan itu adalah resiko maksudnya gitu ya. Jadi kita menghitungnya adalah dengan standar deviasi. Oke, jadi P di situ itu adalah probabilitas kejadian. Kemudian R adalah kemungkinan tingkat hasil, sedangkan ER itu adalah hasil yang diperkirakan. Oke, jadi maksudnya gini, kayaknya saham ini nih bisa memberikan saya return sekian meskipun probabilitasnya sekian gitu ya kalau ngomongin resiko portofolio yang diperkirakan. Nah, sigma dalam standar deviasi ini dirumuskan sebagai berikut ya. Akar pangkat 2 dari sigma P dikali dengan R minus ER yang sebelumnya dikuadratkan. Di sini harus hati-hati dalam menghitungnya teman-teman ya, karena biasanya suka kebalik-balik tuh, mana yang harus dihitung lebih dulu, mana yang belakangan ya. Jadi pelan-pelan aja. Seperti apa cara menghitungnya? Kita akan langsung saja ke contoh soal yang berikut ini. Oke. Tetap sama ya, kita akan mencari resiko portofolio yang diperkirakan dari saham-saham berikut ya. Ada Ace Hardware nih ya, BMRI sama Demas. Jadi ada yang diketahui probabilitasnya sekian, kemudian kemungkinan tingkat hasil atau R-nya, kemudian hasil yang diperkirakan atau ER-nya. Resiko dalam ukuran standar deviasi yang diperkirakan pada portofolio saham di atas adalah ini ya, pakai rumus yang tadi. Ingat teman-teman, 12 dikurangi 10% atau ER dikurangi sama R itu adalah sebenarnya variansnya ya. Jadi varians dari saham ACE, varians dari saham BMRI, dan varians dari saham Demas itu kita kurangi dulu, kita pangkatkan, kemudian kita kalikan dengan P probabilitasnya. Oke, sama dengan akar dari 0,01%, yaitu 1%. Jadi menghitungnya hati-hati ya, mana yang lebih dulu dihitung, mana yang belakangan dihitung ya, sehingga tidak menyebabkan kesalahan hitungan terhadap resiko portofolio yang diperkirakan. Sekarang kita latihan yuk ya untuk menghitung resiko portofolio yang diperkirakan. Jadi berapakah ini hasilnya?